Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 1313. Chapter 1313 Pertarungan yang baik. Itu dia. Itu dia. Ya, itu dia. Saat kedua belah pihak bentrok, Xie yang berada di belakang formasi Akademi Shrek telah lenyap. Dia sudah berada di belakang Yezi ketika dia muncul kembali. Yezi, yang saat ini memusatkan semua kekuatannya dalam meningkatkan rekan-rekannya, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia hanya melihat kesibukan gerakan di sekitarnya sebelum dia berada di bawah ancaman rasa sakit yang menusuk yang membuatnya menghentikan semua peningkatan. Serangan balik Shrek Six Monsters telah berakhir dalam sekejap. Apakah kerja tim mereka begitu buruk? Untuk Shrek Seven Monsters, ini adalah situasi yang tidak mungkin terjadi. Ledakan. Raja Angin terhuyung-huyung dan Raja Rubah tertegun. Pancaran cahaya bintang yang menyilaukan jatuh dari langit dan menghujani orang-orang dari Akademi Monster. Mereka bahkan tidak bisa bergerak. Yuanen Yehui dan Yue Zhenyu tidak melanjutkan serangannya. Tidak ada pertanyaan tentang hasil dari sesi sparring mereka saat ini. Ketika seseorang berada di peringkat 7 atau 8 cincin, hasil pertempuran sebagian besar akan diputuskan dalam sekejap. Mereka sedang mewujudkan poin ini sepenuhnya sekarang. Terlepas dari betapa tidak puasnya mereka, kebenaran ada tepat di depan mata mereka. Penonton yang bersorak tiba-tiba terdiam. Pembalikan instan pertandingan telah membuat semua orang lengah. Long Yue berdiri di sisi gimnasium. Begitu dia melihat Xie muncul di belakang Yezi, dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Apakah mereka kalah karena kecerobohan? Tidak, tidak sesederhana itu. Mereka semua sangat berhati-hati dalam perlindungan Yezi. Itu juga merupakan tanggung jawab Sumu sebagai Master Jiwa Master Control. Justru karena tekanan besar yang diberikan lawan mereka sehingga mereka tidak dapat melindungi Yezi di momen penting itu. Itulah yang menyebabkan kekalahan mereka. Pengaturan pertempuran Shrek Six Monsters yang tampaknya tidak seimbang dan reaksi bingung telah dibawa ke penutupan yang sempurna pada akhirnya. Mereka telah kalah. Long Yue bisa dengan jelas melihat bahwa Shrek Six Monsters belum melepaskan kekuatan penuh mereka. Apakah mereka benar-benar menjadi sekuat ini setelah beberapa tahun? Bahkan jika mereka melakukannya lagi dan bahkan jika dia bukan bagian dari tim, Long Yue percaya bahwa klan monster tidak akan bisa menang. Yuanen Yehui paling menarik perhatiannya. Armor perang 3 kata miliknya terlalu kuat. Apakah itu kekuatan menyerang, kekuatan pertahanan, atau teknik meninju yang tampaknya sederhana? Mereka sangat kuat. Dia telah menahan Raja Serigala, Raja Macan, dan bahkan Raja Angin sendirian. Inilah sebabnya mengapa Shrek Six Monsters dapat menjalankan rencana pertempuran mereka dengan tenang dan mempraktikkannya. Sebagai Master Jiwa Master Control, Fox King Sumu bahkan tidak melepaskan kekuatan tempur penuhnya. Kekuatannya sebagai Master Armor pertempuran 3 kata benar-benar digunakan untuk memblokir serangan langit berbintang Su Xiaoyan. Jika dia memikirkannya secara lebih mendalam, cahaya bintang menyilaukan Su Xiaoyan tampaknya telah bergabung dengan Ye Xinglan dan Yue Zhenyu dan serangan mereka datang dari langit berbintang. Jenis keterampilan jiwa apa itu? Dai Yuyan duduk di lantai dengan ekspresi bingung. Pertandingan yang mereka lakukan bertahun-tahun yang lalu telah membuat hampir semua dari mereka tidak puas dengan kekalahan mereka, tetapi bagaimana dengan pertandingan hari ini? Bisakah dia menghibur dirinya sendiri dengan mengatakan mereka telah kalah karena mereka ceroboh? Dia tidak berpikir bahwa dia bisa. Sosok Yuanen Yehui seperti dinding baja. Kombinasi kekuatannya dan hua lantang tidak cukup untuk menerobosnya. Ini adalah ketika mereka berada di bawah peningkatan pagoda King Yezi pada saat itu. Mereka langsung terguncang saat peningkatan berhenti. Seberapa besar perbedaan kekuatan ini? Yuanen Yehui adalah satu-satunya yang benar-benar menunjukkan kekuatannya. Mungkin pria gemuk di belakang yang tugasnya membuat roti juga menunjukkan kekuatannya. Ketika Teng Teng dicengkeram oleh tangannya yang besar, yang lain bahkan tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Teng Teng sudah dalam genggamannya dan wajahnya pucat. Pertempuran ini berakhir jauh lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Yuanen Yehui adalah satu-satunya orang yang berada di bawah tekanan apapun di antara Shrek Six Monsters.
Ada ratusan orang hadir di gimnasium tersebut. Namun, itu sangat sunyi sehingga suara jarum bisa terdengar jika jatuh ke tanah sekarang. Sorak-sorai legendaris yang memenuhi gedung beberapa saat yang lalu sepertinya dipenuhi dengan ejekan saat ini. Di benak anggota klan Raja Surgawi, sorakan legendaris masih ada saat mereka kalah dalam pertandingan ini. Sulizi melepaskan Teng-Teng sambil menepuk pundaknya dengan telapak tangannya yang tebal. Dia tersenyum padanya dan bahkan memberinya recovery pork bone. Teng-Teng memegang roti hangat di tangannya. Matanya juga dipenuhi kehangatan. Mereka bukanlah orang sombong yang tidak suka kehilangan. Namun, kalah dalam situasi yang memalukan seperti itu adalah sesuatu yang akan sulit bahkan bagi mereka untuk menerimanya. Sumu memandang Ye Xinglan yang berdiri di hadapannya dengan pedang besar melayang di belakangnya. Pangkal pedang berkilauan dengan cahaya bintang. Rasanya seperti jiwanya dihisap oleh pedang panjang itu. Cahaya pedang meredup dan gadis cantik di depannya mengangguk. Dia berbalik dan berjalan menuju teman-temannya. Keheningan singkat akhirnya berakhir. Penonton di luar penghalang pelindung sangat marah. Mereka telah kalah. Tim pemenang di hati mereka telah kalah. Mereka bahkan tidak sepenuhnya yakin bagaimana caranya, tetapi mereka telah kalah. Desmile Face Douluo melirik Yezi yang berdiri di sampingnya dengan tatapan kosong. Dia dengan ringan menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak pantas untuk mengatakan apapun kepada anak-anak ini. 6 monster Shrek kembali ke penampilan biasanya saat mereka melepaskan baju besi perang mereka. Celana ketat Yuanen Yehui menampilkan garis tubuhnya yang sempurna. Xie sepertinya telah kembali ke sisinya setelah berkedip di udara. Dia melepas mantelnya sendiri untuk menutupinya. Dia menutupi lekuk tubuhnya yang memikat yang dilacak oleh pakaiannya yang pas bentuknya. 6 dari mereka berdiri bersama dan berjalan menuju klan Raja Surgawi. Dai Yuyan akhirnya berdiri. Dia menarik Hua Lantang yang tidak jauh darinya untuk berdiri juga. Mereka saling memandang. Mereka melihat kepahitan di mata satu sama lain. Mereka kalah begitu saja, apakah mereka puas dengan hasilnya? Mereka pasti tidak puas. Namun, apa yang dapat mereka lakukan? Mereka berenam berjalan ke tengah panggung kompetisi. Saat mereka melihat Shrek Six Monsters di depan mereka, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Itu pertarungan yang bagus, kata Yuanen Yehui kepada Dai Yuyan. Dai Yuyan memiliki senyum masam di wajahnya, kami tidak bertambah lemah. Kalianlah yang tumbuh lebih kuat. Yuanen Yehui menjawab, kalian juga sangat kuat. Hanya saja Anda tidak cukup mengenal kami. Kami telah mengalami perubahan yang lebih besar di sini. Mungkin karena kami telah melalui banyak hal dalam beberapa tahun terakhir ini. Klan Raja Surgawi benar-benar legenda. Mereka semua adalah generasi jenius yang sangat diberkahi dengan anugerah alam. Namun, orang yang berbeda memiliki pengalaman yang berbeda. Para jenius dengan pengalaman berbeda akan tumbuh secara berbeda. 7 monster Shrek tidak hanya berkultivasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Mereka telah menjalani pelatihan militer di Pulau Iblis dan hidup melalui bencana besar kehancuran Akademi Shrek. Mereka juga menjalani pelatihan ketat di ketentaraan. Pengalaman-pengalaman ini tentu saja membuat mereka mengalami rasa sakit yang tak terkatakan, tetapi mereka juga merupakan kekayaan terbesar mereka. Justru karena mereka memiliki pengalaman inilah mereka sekuat ini sekarang. Itu memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatan mereka sendiri. Justru pengalaman inilah yang membawa mereka ke posisi mereka saat ini. Dibandingkan dengan 7 monster Shrek, 8 Raja Surgawi sebagian besar berkultivasi dan belajar di akademi. Pengalaman mereka jauh lebih sederhana daripada lawan mereka. Selain itu, masih ada beberapa celah jika Akademi Monster dibandingkan dengan Akademi Shrek. Long Yue naik ke atas panggung lagi. Tinjunya yang terkepal terasa rileks, tapi tatapannya masih suram. Dia berjalan ke sisi Dai Yuyan dan menepuk pundaknya. Dai Yuyan mengangkat kepalanya untuk melihatnya dengan tatapan ingin tahu. Dia tampaknya bertanya apakah mereka harus menerima tawaran Akademi Shrek untuk memiliki pertandingan 2 lawan 7. Long Yue menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dia melihat Shrek Six Monsters. Saya menantikan pertempuran 5 Dewa Tanggulin. Kekuatan Anda telah membuat saya melihat bahwa itu tidak akan menjadi pertandingan dengan hasil yang dapat diprediksi. Yue Zhenyu berkata, sebenarnya, kami juga menantikannya. Soul Land 3 Chapter 1314. Chapter 1314, apa? Apa yang kamu lakukan?
Long Yue berkata dengan suara yang dalam, mari kita tunggu sampai pertempuran 5 dewa. Kita bisa kalah, tapi kita tidak akan menerima spar yang tidak adil. Yue Zhenyu mengulurkan tangan ke arahnya atas kemauannya sendiri. Mungkin kita akan bertarung bersama suatu hari nanti. Long Yue tertegun. Dia benar. Mereka milik Sekte Tang. Meskipun Long Yue sebagian dikeluarkan dari sekte karena dia lebih memfokuskan energinya pada Akademi Monster, itu tidak sepenuhnya mustahil bagi mereka untuk bertarung berdampingan dari sudut pandang Sekte Tang. Zhenyu benar. Anda bisa menjadi sekutu di masa depan. Juga, hari ini mungkin tidak sejauh yang Anda pikirkan. Wajah tersenyum Dou Luo berjalan mendekati mereka. Ketika dia melihat anak-anak muda ini dengan mata keras kepala dan jiwa yang haus akan kemenangan, dia merasa terhibur sebagai senior mereka. Generasi muda tumbuh dengan sangat cepat. Generasi Tang Sekte ini pasti akan meninggalkan jejak mereka di seluruh bintang Dou Luo. Apakah itu Tang Wulin atau Long Yue, mereka kemungkinan besar akan menjadi limit Dou Luo di masa depan. Di antara rekan-rekan mereka, setidaknya setengah memiliki potensi juga. Memang benar bahwa teknologi jiwa terus meningkat, tapi ahli puncak sejati adalah makhluk yang melampaui amunisi jiwa tetap peringkat God Killer. Jika Tang Sekte dapat memiliki 5 limit Dou Luo di masa depan, Hu Jie menjadi sangat bersemangat hanya dengan memikirkan kemungkinan itu. Di kalangan generasi muda saat ini, bukan tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi. Mereka baru berusia 20-an. Berapa umurnya ketika dia telah mencapai pangkat yang sama dengan mereka? Dia merasa sedikit sedih pada saat yang sama saat dia mengingat sekte aslinya. Dibandingkan dengan perkembangan pesat Sekte Tang, Sekte Tubuh terbuang percuma. Itu pernah menjadi sekte terbaik di benua itu, sekte yang bahkan lebih unggul dari Sekte Tang. Sekarang, itu hanya sekte kelas 2. Mereka yang memiliki jiwa bela diri tubuh sedikit dan kultivasi di Sekte Tubuh adalah proses yang menyakitkan. Generasi muda saat ini tidak dapat menerima kultivasi seperti ini lagi. Ini juga salah satu alasan mengapa Sekte Tubuh menurun. Ayo kita makan bersama, ku traktir, kata Long Yue. Yue Zhenyu menoleh untuk melihat Yuanen Yehui dan Ye Xinglan. Kedua wanita itu sedikit terkejut dengan undangan Long Yue. Sumi, sudah berada di dekat mereka. Dia tersenyum dan berkata, kami akhirnya berkumpul di sini. Saya ingin bertanya kepada kalian tentang situasi akademi kami juga. Ayo makan bersama. Lagi pula, orang yang akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa bukanlah kalian. Juga, ada banyak hidangan tradisional di kota Star Luo. Mereka sudah dianggap tersesat di federasi, tahu. Tentu-tentu, Su Lizzie praktis mengatakannya. Dia sepertinya sudah mengeluarkan air liur. Ye Xinglan memutar matanya ke arahnya. Yuanen Yehui mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu kita harus merepotkanmu dan temanmu, senior. Smiley face Dou Luo membelai perut bulatnya. Aku akan meninggalkan kalian, anak-anak, untuk itu. Orang tua ini akan memaafkan dirinya sendiri. Muda itu bagus. Ini adalah waktu yang saya masih ingat dengan sayang. Long Yue tidak membawa mereka ke restoran mewah kelas atas. Sebaliknya, mereka tiba di halaman yang sederhana. Ini adalah tempat milik 8 Raja Surgawi. Itu adalah tempat yang mereka beli dengan memasukkan uang mereka bersama. Pengaturan di dalamnya memiliki semua elemen yang mereka sukai. Mereka sering berkumpul di sini. Biasanya Hua Lantang dan Ye Zi yang menjaga tempat ini. Dengan status 8 Raja Surgawi di kota Bintang Luo, staf yang berdedikasi mulai memberikan berbagai makanan lezat di kota Bintang Luo dan memenuhi meja. Atmosfer di antara mereka sebelumnya dingin dan kaku, mereka mulai sebagai lawan bertahun-tahun yang lalu, dan selalu demikian. Ini adalah pertama kalinya mereka duduk untuk makan bersama. Sumi menghasilkan beberapa botol anggur beras yang diseduh secara khusus. Suasana akhirnya mulai mereda. Long Yue duduk di kursi utama. Awalnya, Yue Zhenyu duduk di sampingnya. Namun, Su Lizzie telah menggantikannya lama sekali. Alasannya sederhana, toleransi alkohol Long Yue terlalu tinggi. Ayo main game, oke. Teng Teng tiba-tiba melamar. Permainan apa? Mungkin itu karena mereka berdua adalah master jiwa agility system, Xie mendapati dirinya tidak menyukai orang ini. Teng Teng berkata, tentu saja ini permainan minum. Apakah kalian sudah cukup dewasa untuk minum? Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Xie mengangkat alis. Bagaimana kamu memainkannya? Teng Teng menjelaskan, aturannya adil dan masuk akal.
Semua orang akan bersulang untuk setiap orang di sini dengan secangkir penuh. Orang tersebut hanya bisa duduk untuk makan setelah dia selesai memanggang semua orang di sekitar meja. Lalu, giliran orang kedua. Setiap orang akan bergiliran bersulang untuk semua orang, dan kita akan lihat siapa yang turun lebih dulu. Bagaimana kedengarannya? Xie berdiri, tidak mau menunjukkan kelemahan dan berkata, ayo. Karena kaulah yang mengusulkannya, kau akan menjadi yang pertama. Teng Teng mengangkat cangkirnya dan berdiri. Dia berkata dengan niat keji, jika kamu benar-benar tidak tahan dan tidak ingin mabuk, tidak apa-apa. Yang harus Anda lakukan hanyalah menepuk bahu saya dan berkata, kakak, saya pengecut dan itu akan dihitung sebagai umpan. Katakan apa? Xie bertanya dengan kaget. Kakak, aku pengecut. Teng Teng segera mengulangi kata-katanya sendiri. Xie segera tersenyum. Baik, lalu duduklah, dasar pengecut. Baca asteris ngan. Itu rendah. Ayo, Xie, mari kita bersulang. Teng Teng bergerak cepat menuju Xie. Basis budidaya agility sistemnya sangat cocok untuk bersulang. Meski bergerak cepat, anggur di cangkirnya bahkan tidak bergoyang. Xie tersenyum padanya. Aku hanya bercanda, kuharap kamu tidak marah. Teng Teng mendengus. Aku tidak akan melakukannya jika kamu meminumnya. Cangkir itu berdenting. Hampir setengah liter arak beras ditelan oleh mereka berdua. Teng Teng memutar pergelangan tangannya dan menggantung cangkirnya di atas kepalanya. Dia melakukan ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada setetes pun anggur yang tersisa di cangkirnya. Xie mengikutinya. Namun, beberapa tetes air menetes ke rambutnya. Haha, kamu membutuhkan keterampilan untuk melakukan ini. Teng Teng tertawa penuh kemenangan. Dia merasa seolah-olah dia membalas dengan Xie. Xie menyeka anggur di rambutnya dengan serbet. Kamu orang yang licik, kamu tahu itu. Baiklah, ayo, minum dengan yang lain. Teng Teng menuangkan secangkir lagi untuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, oh ya, ada aturan lain yang lupa saya sebutkan, tidak ada yang diperbolehkan menggunakan toilet. Siapapun yang menggunakan toilet akan menghadapi hukuman 3 cangkir. Mata Yue Zhenyu langsung melotot. Bukankah itu terlalu kejam? Teng Teng mendengus. Kamu takut? Yue Zhenyu berkata, kamu memiliki lebih banyak nomor. Teng Teng berkata, kakak ipar juga berasal dari Akademi Shrek, dia akan dihitung sebagai seseorang dari sisi Anda. Kalian adalah tamu kami dari jauh, kami tidak akan mengganggumu. Penyihir kecil kami juga ada di pihakmu. Dengan cara ini, Anda akan memiliki lebih banyak orang di pihak Anda. Kita akan melihat di sisi mana seseorang tetap berdiri pada akhirnya. Ayo. Mereka semua adalah anak muda. Siapa yang bersedia menerima kekalahan dalam hal minum? Dengan ini, kontes putaran kedua yang tidak biasa dimulai. Meskipun mereka semua adalah master jiwa, tidak ada yang peduli menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk meniadakan efek alkohol. Teng Teng menyelesaikan putarannya, dan matanya menunjukkan perubahan terbesar. Mereka menjadi lebih cerah. Selain itu, tidak ada perubahan lain. Mereka menyelesaikan putaran mereka. Ketika semua orang menyelesaikan satu ronde, masing-masing dari mereka benar-benar minum lebih dari 20 cangkir. Suasana yang awalnya dingin dan kaku segera mereda. Tiba-tiba, Sumi mulai memiliki senyum genit di wajahnya. Dia menyikut Long Yue di sampingnya dan dengan lembut memanggil, sayang. Long Yue bertubuh besar dan tinggi dengan kepribadian yang tangguh. Dia tidak bisa membantu tetapi bergidik ketika dia mendengar alamat seperti itu datang dari Sumi yang biasanya tangguh. Yang lain juga melihat Sumi dalam kondisi seperti itu untuk pertama kalinya. Mereka semua memiliki ekspresi yang berbeda, tetapi mereka menghentikan percakapan mereka. Ruangan itu dengan cepat terdiam. Apa yang kamu lakukan? Long Yue memandang Sumi dengan ekspresi canggung. Jangan panggil aku seperti itu. Saya tidak terbiasa dengan itu. Saya ingin ke toilet. Sumi menunduk, tampak seolah-olah dia dianiaya. Seolah-olah Long Yue telah menindasnya selama ini dan dia membutuhkan izinnya untuk setiap hal. Long Yue menelan ludahnya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa tampaknya bukan hal yang buruk jika Sumi bertindak seperti ini selama waktu normal. Lalu pergi. Dia buru-buru berkata. Sumi menunduk dan berkata, tapi, saya tidak ingin dihukum. Yang lain akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Semua orang tertawa lepas.
8 Raja Surgawi bahkan berguling-guling di lantai. Mereka tidak pernah menyangka Sumi Er memiliki senjata seperti itu di gudang senjatanya. Teng Teng tertawa. Saya menyesal, saya menyesal. Aku seharusnya tidak membiarkan adik ipar pergi ke sisi lain. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Long Yue memiliki ekspresi tak berdaya. Namun, dia merasa sangat berharga untuk dapat menyaksikan sisi istrinya yang ini. Apa 3 cangkir dibandingkan dengan sisi Sumi Er yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Sumi Er memiliki nama yang sangat terkenal di Monster Academy, Guns N' Roses. Jika dia bukan kekasih Long Yue, ada banyak yang akan mencoba memenangkan hatinya. Soul Land 3 Chapter 1315. Chapter 1315, Aku akan minum. Di Akademi Shrek, semua orang telah berkultivasi sendiri. Sumi Er memiliki minat penelitian sendiri dan jarang berhubungan dengan yang lain. Di sini, dia adalah seorang guru. Secara alami, dia harus berinteraksi dengan banyak orang dalam pekerjaannya. Kecantikannya, gaya mengajar yang ketat, dan kekuatan tempur yang kuat membuatnya disayangi oleh fakultas dan mahasiswa. Dalam waktu singkat, dia telah beradaptasi dengan gaya hidup di Monster Academy. Ketika itu adalah pertarungan dengan Meisha dengan pangkat yang sama, hampir tidak ada yang bisa mengalahkan guru wanita yang dikenal sebagai senjata ini. Dia adalah petarung yang tangguh. Juga, dia ahli dalam membangun Meisha-nya sendiri dan berbagai senjata Meisha. Dia membantu siapa saja yang datang untuk meminta bantuannya. Kepribadiannya yang ramah dan ceria adalah kebalikan dari sifat pendiam Long Yue. Dalam arti tertentu, dia menebus kekurangan Long Yue. Long Yue memiliki reputasi terbaik di akademi. Namun, dalam hal popularitas di antara anggota fakultas dan mahasiswa, Sumi Er tidak jauh tertinggal. Karena ketidakkegoisan dan kebajikan Sumi Er, Long Yue menghormati dan mencintai istrinya. Meskipun mereka tidak menikah secara resmi, mereka menghormati satu sama lain sebagai pasangan. Pesona Sumi Er terletak pada sikap jujurnya yang membuat Long Yue jatuh cinta padanya. Ketika dia tiba-tiba menjadi lembut di meja, meskipun dia tidak terbiasa, itu sangat membuatnya bersemangat. Dia merasakan gatal di hatinya. Aku akan meminumnya untukmu, dia menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Sumi Er pergi ke toilet dengan senyum di wajahnya. Long Yue meminum 3 cangkir sekaligus. Meskipun dia tidak bisa meniadakan efek alkohol dengan kekuatan jiwanya, jumlah anggur beras yang dia konsumsi hampir tidak berpengaruh padanya. Saudara Teng Teng. Pada saat ini, suara jenaka terdengar. Teng Teng menertawakan Raja Naga beberapa saat sebelumnya. Dia tiba-tiba merasa merinding di sekujur tubuhnya. Dia memandang penyihir kecil di dekatnya dengan ketakutan. Dai Yun Er menatapnya. Brother Teng Teng, saya ingin pergi ke toilet juga. Pergilah kalau begitu. Kami tidak berada di pihak yang sama. Teng Teng tidak menyerah begitu saja. Dai Yun Er menatapnya. Mata indahnya basah oleh air mata. Brother Teng Teng, saya selalu berpikir Anda menyukai saya. Bisakah Anda tahan melihat saya minum 3 cangkir besar anggur? Dengan perut membuncit karena semua minuman ini, saya terlihat mengerikan. Anda, di sisi lain, tampan, anggun, mengagumkan, dan tidak konvensional. Bahkan ketika Anda mendorong saya ke Akademi Shrek, saya bahkan tidak mengeluh. Aku akan minum. Teng Teng memutuskan untuk mempersingkat Dai Yun Er. Jika dia membiarkannya pergi, dia bahkan mungkin akan dituntut karena pengkhianatan. Hahaha. Yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Tingkah laku Sumi Er dan Dai Yun Er membuat mereka semakin dekat. Untuk sesaat, mereka minum tanpa hambatan. Kecanggungan itu hilang. Semakin banyak mereka minum, semakin dekat hubungan mereka. Minum pasti memiliki efek magis pada orang-orang. Xie menyenggol Yuanen Yehui yang ada di sampingnya dengan ringan. Sayangku, jika kamu memohon kepadaku, aku akan minum atas namamu sebanyak yang kamu inginkan untuk ke toilet. Yuanen Yehui berbalik untuk melihatnya. Mungkin karena efek anggurnya, tapi dia tampak lebih cantik sekarang. Senyum memikat muncul di wajahnya. Xie merasa hangat di sekujur tubuh dan tenggorokannya menjadi kering. Skram. Hahaha. Putaran tawa lagi pecah. Dalam keadaan ini, tidak ada yang ingat taruhan awal mereka. Mereka minum seperti tidak ada hari esok. Tidak ada yang mengawasi minuman anggur yang diminum. Cangkir dan nampan berserakan di seluruh meja.
Xie dan Teng Teng, dua master jiwa pertempuran sistem agility yang sebelumnya tidak bertemu langsung sekarang berpelukan dan mengakui satu sama lain sebagai saudara. Su Mi, dan Su Xiaoyan terisak-isak di samping saat mereka mengenang Akademi Shrek sambil minum anggur. Ada saat-saat ketika seseorang perlu melampiaskan rasa frustrasinya ketika seseorang berada di bawah tekanan besar. Itu juga berlaku untuk Shrek Seven Monsters dan anggota klan Raja Surgawi. Bahkan Yuanen Yehui dan Ye Xinglan yang biasanya sadar merasa mabuk hari ini. Terlepas dari kondisi mereka berhasil kembali dengan selamat ke markas Sekte Tang. Jika pemenang diumumkan, Shrek Seven Monsters akan lebih disukai. Ternyata orang yang paling banyak minum bukanlah Raja Naga yang memiliki tubuh terbesar, melainkan Su Lizzie yang minum tanpa henti namun berhasil tetap rendah hati. Perut Su Lizzie seperti lubang tanpa dasar. Bahkan ketika Long Yue tersandung menjelang akhir, Su Lizzie masih sadar. Sebelum mereka berpisah, Teng Teng yang mabuk bergumam tentang tidak pernah bersaing dengan master jiwa tipe makanan dalam minum. Kepribadian paling menonjol dari generasi baru Sekte Tang menghabiskan malam dengan mabuk. Publisitas untuk pertempuran 5 dewa telah berkembang ke titik di mana setiap rumah tangga di benua bintang Luo mengetahuinya. Pertandingan kali ini akan berbeda dengan pertandingan di kompetisi lainnya. Sebagian besar kompetisi memiliki batasan. Beberapa memiliki batasan usia, sementara yang lain memiliki batasan pada basis kultivasi peserta. Ini untuk memastikan bahwa persaingannya adil. Dengan cara ini, para ahli akan lebih terlatih. Di sisi lain, pertempuran 5 dewa berbeda. Itu adalah pertandingan tanpa batas. Ini akan menjadi pertandingan publik di mana pesertanya akan menjadi ahli yang paling terampil. Detail tentang Tang Wulin semakin dikenal dengan semakin banyaknya publik. Semakin banyak mereka belajar, semakin terkejut mereka. Bagaimana sekte yang kuat seperti Sekte Tang memilih seorang pria muda berusia 20-an untuk menjadi master sekte? Bagaimana nasib pemuda seperti itu dalam pertempuran 5 dewa? Apakah benar-benar perlu bagi kekaisaran untuk menyebarkan kehebohan untuk mempublikasikan kompetisi semacam itu? Jika kekaisaran mengeluarkan ahli sejati mereka, maka itu akan menjadi pertandingan di mana hasilnya sudah diputuskan. Mengapa kekaisaran berusaha keras untuk acara ini? Mungkinkah guru Sekte Tang menghasut publik? Apakah dia terlalu percaya diri? Untuk sementara, rumor beredar di jalanan. Tak ayal, antisipasi publik terhadap kompetisi tersebut semakin meningkat. Tang Wulin tidak menyadari kejadian di luar. Dia malah tenggelam dalam lingkungan yang aneh. Setiap kali tekanan di dunia luar meningkat, dia memasuki keadaan mengatur diri sendiri. Dalam hal ini, dia meningkat pesat. Tentu, asumsinya adalah bahwa tekanan itu tidak berasal dari rohnya. Meskipun dia kehilangan sedikit kasih sayang untuk orang tua angkatnya ketika mereka dibawa pergi oleh ayah kandungnya, dia mendapatkan sesuatu yang lain. Setidaknya, simpul yang mengkhawatirkan di hatinya telah hilang. Dengan penjelasan Na-Er, dia akhirnya mengerti mengapa Gu Yue dan Na-Er bertingkah aneh satu sama lain. Dia juga mengerti penampilan Gu Yuena. Meskipun Na-Er tidak menyebutkan bagaimana mereka bisa terbelah menjadi dua orang, tetap saja itu terasa aneh setiap kali dia memikirkannya. Meski begitu, dia sudah mendapat penjelasan. Tekanan pada jiwanya berkurang. Di sisi lain, Tang Wulin yang berfungsi dengan baik di bawah tekanan sejak kecil termotivasi oleh tekanan dari aspek lain. Pada awal kultivasinya, ia memilih untuk terus mengembangkan teknik rahasia sekte tubuh sekte. Segera, dia memasuki kondisi meditasi yang dalam. Secara alami, budidaya teknik rahasia sekte tubuh sekte berhenti. Meskipun demikian, dia tidak yakin dengan keadaan meditasinya saat ini. Dia merasa seperti bola. Permukaan bola itu kasar dan terdiri dari banyak komponen yang merupakan berbagai kemampuannya. Ketika dia memulai meditasinya yang dalam, bola mulai berputar. Selama perputarannya, permukaan yang awalnya kasar perlahan mulai berubah. Itu segera berubah menjadi bola yang halus. Rasanya seolah-olah semuanya menjadi satu. Soul Land 3 Chapter 1316. Chapter 1316 Pertempuran Pertama 5 Dewa. Tang Wulin tidak menyadari bahwa mengintegrasikan kekuatannya dengan cara ini mirip dengan pengalaman limit Douluo selama terobosan terakhir di akhir. Meskipun peringkatnya berbeda, efeknya serupa. Semangatnya memunculkan perasaan luar biasa yang menarik Tang Wulin keluar dari meditasinya yang dalam. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sinar matahari cerah yang mengalir melalui jendela. Jendela di depan tempat tidurnya menghadap ke timur. Saat ini,
matahari baru saja mengintip dari timur. Sinar keunguan ditangkap oleh Tang Wulin. Matanya berubah ungu juga. Dunianya saat ini dipenuhi dengan kenyamanan fisik dan kemewahan. Saat dia merasakan makanan dari aura ungu, dia menghela nafas panjang. Jendela terbuka di bawah napasnya. Udara segar mengalir dari luar untuk menyapu wajahnya dan menyehatkan tubuhnya. Semangatnya terangkat pada saat yang sama. Itu adalah chiaroscuro dari lingkungan di luar. Tang Wulin berpikir bahwa dunia terlihat sangat indah. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin membiarkan lengannya menggantung di sisinya secara alami. Dia merasa seperti orang baru. Dia bangkit dan berjalan ke jendela. Dia mengangkat sisik naga platinum yang tergantung di lehernya. Dia merasakan kehangatan dari sisik naga dan auranya juga. Dia sama sekali tidak menyadari kejadian di luar. Dia hanya menyadari kondisinya saat ini. Pertempuran 5 dewa, ini aku datang. Gimnasium Nasional Star Luo Empire penuh sesak. Gimnasium besar dengan kapasitas tempat duduk 100.000 itu penuh. Penonton di sini hanya untuk menonton pertandingan. Pertandingan singkat akan memakan waktu beberapa menit sedangkan pertandingan panjang tidak akan melebihi 15 menit. Pertempuran antara master jiwa jarang berlangsung selama itu. Banyak di antara penonton telah membeli tiket mahal untuk pertandingan tersebut. Mereka terusik dengan rasa ingin tahu. Mereka ingin melihat sendiri pertempuran 5 dewa yang telah diadakan sejak zaman kuno. Peronnya juga ramai. Kaisar Bintang Luo Kekaisaran Yang Mulia Dai Tianling dan Kepala Sekolah Monster Enchi hadir. Penanggung jawab Sekte Tang di benua Bintang Luo, Smiley Face Dou Luo duduk di sisi lain kaisar. Sementara itu, Dai Yuyan yang sudah sembuh dari mabuknya duduk di baris kedua. Sebelum pertandingannya melawan Shrek Six Monsters, dia mengira pertempuran 5 dewa murni untuk tujuan seremonial. Itu hanya acara untuk melihat bagaimana nasib Tang Wulin. Namun, setelah sesi sparring kemarin, sikapnya berubah. Shrek Six Monsters telah berkembang pesat dan mereka menjadi sangat kuat sekarang. Sebagai pemimpin mereka, diragukan kekuatan Tang Wulin tetap tidak berubah. Karena dia cukup berani untuk menerima tantangan pertempuran 5 dewa, itu menyiratkan Tang Wulin sangat percaya diri. Di sisi lain, Dai Yuyan mengaku tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Jika dia adalah Tang Wulin, dia tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan di mana dia ditakdirkan untuk kalah. Ketika dia berjalan ke gimnasium yang padat dengan suasana yang hidup dan melihat kerumunan penonton, Dai Yuyan merasa, untuk pertama kalinya, bahwa pilihan adik perempuannya mungkin sudah benar selama ini. Tang Wulin memang luar biasa dan pantas mendapatkan kasih sayangnya. Namun, orang itu terlalu sombong untuk disukainya. Bagaimana dia bisa menolak adik perempuannya yang manis? Dia langsung menolaknya. Dia menjadi marah memikirkannya. Namun, kebenciannya terhadap Shrek Seven Monsters telah dikurangi sejak pertarungan minum kemarin. The Shrek Six Monsters juga ada di peron. Mereka dianggap VIP. Mereka duduk di baris kedua, seperti Dai Yuyan. Hanya Dai Yuyan dan Long Yue dari klan Raja Surgawi yang memenuhi syarat untuk duduk di sini. Sedangkan untuk Dai Yun Er, dia saat ini berada di sudut yang lebih dekat ke panggung, menikmati fasilitas yang datang dengan statusnya. Apakah Tang Wulin sudah datang? Dai Yuyan bertanya pada Yue Zhengyu di sampingnya. Yue Zhengyu berkata sambil tersenyum, dia sudah lama sekali datang. Apakah menurut Anda dia akan terlambat? Anda terlalu khawatir, Yang Mulia. Dai Yuyan memelototinya. Sepertinya kamu percaya penuh padanya. Yue Zhengyu menjawab, Yang Mulia, apakah Anda percaya pada keajaiban? Dai Yuyan cemberut, saya hanya percaya pada kekuatan. Yue Zhengyu tertawa. Dulu, saat kami mengalahkan kalian, apakah itu kekuatan atau keajaiban? Pertanyaan itu membuat Dai Yuyan terdiam. Dia tidak yakin bagaimana dia harus menanggapinya. Kapten kita bisa dikatakan sebagai orang yang ahli menciptakan keajaiban di dunia. Dia mungkin akan menang, meskipun itu pertandingan satu sisi. Yue Zhengyu mengangkat bahu. Dai Yuyan mendengus. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Kita akan lihat berapa lama dia bisa bertahan dalam kompetisi dan berapa banyak kekalahan yang dia bisa ambil sebelum dia kalah dalam pertempuran 5 dewa. Di sisi lain Yue Zhengyu, Xie berkata dengan santai, satu-satunya hal yang aku pikirkan sekarang adalah bagaimana jika kakak kita memenangkan pertandingan pertama. Pikirkan tentang itu. Ada begitu banyak penonton hari ini. Ada juga siaran langsung di seluruh Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimana reaksi Star Luo Empire? Menang. Apakah itu mungkin?
Dai Yuyan cemberut. Ekspresi wajahnya jelas merupakan penghinaan. Namun, apakah dia tidak merasa itu mungkin? Tidak diragukan lagi, Kaisar Dai Tianling berprasangka kali ini. Dia secara paksa mengikat Sekte Tang ke kereta perangnya. Jika tanggapan Sekte Tang lebih drastis, mereka dapat mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran 5 dewa dan bahwa Master Sekte tidak ada di Kekaisaran Bintang Luo. Namun, Sekte Tang memberikan jawaban yang rendah hati. Itu karena status mereka di Kekaisaran Bintang Luo dan Federasi berbeda. Meskipun tindakan bias Dai Tianling, Kekaisaran selalu mendukung Sekte Tang. Oleh karena itu, Sekte Tang tidak akan pernah berselisih dengan Kekaisaran Bintang Luo. Bagaimanapun, Kekaisaran Bintang Luo telah memperoleh manfaat luar biasa dari publisitas. Karena Sekte Tang tidak diragukan lagi akan ditekan di Federasi, kemungkinan mereka akan berpihak pada Kekaisaran Bintang Luo. Sumber daya yang tak ternilai hanya bisa dijual kepada mereka pada akhirnya. Namun, itu mungkin skenario yang berbeda. Sementara manfaat Kekaisaran akan jauh berkurang, itu bisa meningkatkan reputasi Sekte Tang. Ini akan menjadi skenario di mana Tang Wulin memenangkan pertempuran 5 dewa. Jika ternyata demikian, maka ini akan menjadi situasi win-win. Sekte Tang bahkan mungkin akan mendapatkan lebih banyak manfaat. Di permukaan, akan tampak begitu. Namun, bisakah Tang Wulin benar-benar memenangkan pertempuran 5 dewa? Ini akan sangat sulit. Memenangkan 3 dari 5 pertempuran tidak akan membuat seseorang menjadi pemenang dalam pertempuran 5 dewa. Seseorang harus memenangkan kelima pertempuran itu. Karena kondisi yang sulit ini, orang-orang di zaman kuno memilih pertempuran 5 dewa untuk menentukan hubungan antar negara yang bertikai. Kemungkinan menang Tang Wulin hampir mendekati nol. Rencana awal Dai Tianling untuk situasi menang-menang dipengaruhi karena urusan putrinya. Bukannya dia tidak menyesal, dia tidak ingin ada konflik antara kekaisarannya dan Sekte Tang karena insiden itu. Namun, Tang Wulin membuat gelisah. Selain itu, putrinya tidak membela dirinya sendiri. Ketika dia memikirkan Dai Yun yang mengatakan bahwa dia bersedia menjadi simpanan Tang Wulin, dia tidak bisa menahan perasaan marah yang datang padanya. Dia harus memperbaiki hubungan kerajaannya dengan Sekte Tang di lain waktu. Dia yakin akan ada banyak peluang untuk itu. Dalam hal ini, dia perlu melampiaskan amarahnya. Katakan padaku guru, seberapa besar peluang yang dimiliki Tang Wulin dalam pertandingan hari ini? Dai Tianling bertanya pada Enci di sampingnya. Enci sedikit mengernyit, mungkin 30%. Yang banyak, Dai Tianling memandang Enci dengan kaget. Perhitungan gurunya selalu konservatif. Tang Wulin baru berusia 20-an. Memiliki peluang 30% untuk menang dalam pertandingan pertempuran 5 dewa memang tinggi. Yang mulia, Anda tidak boleh meremehkan Tang Wulin. Long Yue memberitahuku bahwa dia tidak percaya diri jika dia melawan Tang Wulin sekarang. Ini berarti Tang Wulin memiliki setidaknya kekuatan tempur dari judul Dou Luo. Kita seharusnya tidak tertipu oleh penampilan luarnya. Suatu hari di aula, saya bisa merasakan peringkat spiritualnya berada di domain roh. Dia bahkan mungkin sudah memiliki wilayah spiritualnya sendiri. Dai Tianling menghela napas. Sekte Tang benar-benar pabrik bakat. Enci tersenyum tipis. Namun, pada akhirnya mereka akan siap melayani Anda. Jarang baginya untuk mengungkapkan kekaguman pada seseorang. Dai Tianling tersenyum. Namun, dia dengan cepat berkata dengan kesal. Bocah ini tidak menghargai bantuan apapun yang ditawarkan. Jika dia bersedia menjadi menantu saya, dia tidak akan mengalami masalah sebanyak ini. Jika Tang Wulin setuju untuk menikahi Dai Yun, dia akan rela merahasiakan perjalanannya. Hubungan mereka akan lebih ramah, dan ketidakpercayaan mereka satu sama lain akan berkurang. Namun, Tang Wulin dengan tegas menolak tawarannya, dan itu memengaruhi seluruh strategi Dai Tianling.